Sok, mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Terima kasih kepada Ibu Evi yang sudah memberikan kesempatan kepada kami untuk melakukan presentasi secara Zoom atau bisa dibilang secara video. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan mata kuliah dasar-dasar pendidikan yang menjadi syarat dengan judul pendekatan dan metode pendidikan. Untuk materi pertama yang insya Allah akan disampaikan oleh Teh Nala, Teh Awa, yang kedua oleh Teh Nala, yang ketiga oleh Teh Siti, keempat oleh Dwi, kelima oleh Ragia, dan keenam Abi. Kesimpulan Saya sendiri. langsung saja dimulai. Untuk materi pertama Teh Awa. Yang pertama itu menjelaskan tentang pengertian pendekatan dan metode pendidikan. Apa sih pengertian pendekatan? Pendekatan adalah proses perbuatan dan cara menanggapi suatu sikap atau pandangan tentang sesuatu yang biasanya berupa asumsi atau seperangkat asumsi yang saling berkaitan. Pendekatan ialah petunjuk atau cara umum dalam memandang permasalahan atau objek kajian sehingga berdampak. Menurut Turjana, secara garis besar, pendekatan dibagi dalam dua pemahaman makna. Pertama, pendekatan berarti memandang fenomena budaya dan sosial. Pemaknaan terkait hal ini bahwa pendekatan menjadi paradigma, sedangkan bila cara memandang atau memahami kadang menjadi perspektif atau sudut pandang. Kedua, pendekatan berarti disiplin ilmu. Maka terkait perihal ini dapat disebut studi Islam dengan pendekatan sosiologis, sama artinya dengan mengkaji Islam dengan menggunakan disiplin ilmu sosiologi. Konsekuensinya, pendekatan di sini menggunakan teori atau teori-teori dari disiplin ilmu yang dijadikan sebagai pendekatan. Dari beberapa pendapat di atas, pendekatan dapat diartikan sebagai suatu sudut pandang seseorang terhadap proses pembelajaran. Istilah pendekatan merujuk kepada pandangan tentang terjadinya suatu proses yang sifatnya masih sangat umum. Kemudian dalam proses pembelajaran, pendekatan dikaitkan dengan strategi dan metode yang saling berhubungan. Yang selanjutnya, pengertian metode adalah cara yang digunakan untuk mengimplementasikan rencana yang disusun ke dalam kegiatan nyata agar tujuan tercapai optimal. Ini bermakna bahwa metode digunakan untuk merealisasikan strategi yang telah ditetapkan. Metode dalam melakukan sistem pembelajaran
dapat dicapai dengan menggunakan pendekatan yang menarik dan interaktif seperti pendekatan berbasis teknologi dan pendekatan berbasis masalah. Dengan demikian, siswa akan lebih terlibat dan memiliki motivasi yang lebih tinggi untuk belajar. Yang kedua, meningkatkan kemampuan berpikir kritis. Tujuan ini dapat dicapai dengan menggunakan pendekatan yang meminta siswa untuk berpikir kritis dan analitis, seperti pendekatan inquiry atau discovery dan pendekatan berbasis proyek. Dengan demikian, siswa akan lebih mampu dalam berpikir kritis dan membuat keputusan yang lebih baik. Yang ketiga, meningkatkan kemampuan kerja tim. Tujuan ini dapat dicapai dengan menggunakan pendekatan yang meminta siswa untuk bekerja sama, seperti pendekatan kooperatif dan pendekatan berbasis tim. Dengan demikian, siswa akan lebih mampu dalam bekerja sama dan berkomunikasi efektif. Yang keempat, meningkatkan kemampuan komunikasi. Tujuan ini dapat dicapai dengan menggunakan pendekatan yang meminta siswa untuk berkomunikasi secara efektif, seperti pendekatan berbasis diskusi dan pendekatan berbasis presentasi. Dengan demikian, siswa akan lebih mampu dalam berkomunikasi secara efektif dan berbagi ide. Yang kelima, meningkatkan kemampuan problem solving. Tujuan ini dapat dicapai dengan menggunakan pendekatan yang meminta siswa untuk memecahkan masalah, seperti pendekatan berbasis masalah dan pendekatan berbasis proyek. Dengan demikian, siswa akan lebih mampu dalam memecahkan masalah dan berpikir kritis. Untuk selanjutnya, tujuan metode pendidikan. Tujuan metode pendidikan adalah untuk mencapai tujuan pendidikan yang telah ditetapkan. Metode pendidikan digunakan sebagai alat untuk mengolah, menyusun, dan menyajikan materi pendidikan agar dapat dengan mudah diterima dan dimiliki oleh anak didik. Tujuan metode pendidikan juga meliputi: 1. Meningkatkan kemampuan menghafal. Tujuan ini dapat dicapai dengan menggunakan metode yang berfokus pada menghafal, seperti metode repetition dan metode memori. Dengan demikian, siswa akan lebih mampu dalam menghafal materi. Yang kedua, mengembangkan proses belajar. Metode pendidikan digunakan untuk memudahkan proses belajar siswa sehingga apa yang telah direncanakan dapat diraih dengan baik. Metode ini memastikan bahwa pembelajaran menjadi lebih terstruktur, efisien, dan efektif. Yang selanjutnya, yang ketiga, meningkatkan kesadaran. Metode pendidikan Islam diadakan untuk menjadikan proses dan hasil belajar agar mengajar ajaran Islam lebih berada guna dan berhasil guna, serta menimbulkan kesadaran peserta didik. Metode ini fokus pada integrasi nilai-nilai Islam dalam proses pendidikan untuk membangun kesadaran spiritual dan moral siswa. Yang keempat, mengembangkan potensi. Pendidikan Islam bertujuan untuk mempersiapkan dan menumbuhkan anak didik agar menjadi manusia yang berdaya guna dan berhasil guna bagi dirinya dan umatnya. Pendidikan ini berusaha mengembangkan seluruh potensi anak didik, baik secara intelektual, spiritual maupun fisik. Dapat disimpulkan dari paparan tentang pendekatan dan metode pendidikan bahwasannya pendekatan merupakan sudut pandang atau cara memandang terhadap proses pembelajaran, sementara metode adalah cara konkret untuk mengimplementasikan strategi pembelajaran. Berbagai pendekatan seperti ada tradisional, kemudian konstruktivis, humanistik, dan behavioral menawarkan cara berbeda dalam mengajar dan memfasilitasi pembelajaran. Sedangkan metode secara ceramah, diskusi, eksperimen, pembelajaran berbasis proyek, dan inquiry memberikan kerangka kerja untuk melaksanakan pembelajaran secara efektif. Kombinasi pendekatan dan metode ini bertujuan untuk meningkatkan motivasi belajar, kemampuan berpikir kritis, kerja tim, komunikasi, dan kemampuan memecahkan masalah siswa. Terima kasih. Cukup sekian presentasi dari kelompok 2. Mohon maaf bila terjadi banyak kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.